Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk praktikan semua. Pada video kali ini kita bakal membahas percobaan praktikum teknik kendali modul 1. Jadi pada modul 1 ini ada 3 langkah percobaan yang biasanya kita bahas di lab, tapi karena ada musibah, penjelasan langkah percobaannya kita lakukan melalui video ini saja. Jadi ada 3 percobaan. Yang pertama yaitu menganalisis fungsi alih, yang kedua menambahkan kontrol PID pada fungsi alih, dan yang ketiga yaitu menentukan konstanta PID yang tepat untuk fungsi alih kita. Pada modul 1 ini fungsi alih yang digunakan yaitu fungsi alih motor DC. Baiklah, lanjut saja kita ke percobaan pertama, yaitu menganalisis fungsi alih motor DC. Untuk memperoleh fungsi alih motor DC, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana bentuk rangkaian ekivalen dari motor DC. Rangkaian ekivalen motor DC dapat kalian lihat di video, di mana rangkaian ini memiliki fungsi alih sebagai berikut. Pada fungsi alih terdapat variabel K yang diganti dengan NPM, J diganti dengan kelompok, L diganti dengan NPM, B diganti dengan nilai 0,1 dan R diganti dengan nilai 5. Nah, jadi masing-masing praktikan yang memiliki NPM berbeda akan memiliki fungsi alih berbeda pula, sehingga analisanya akan berbeda. Kalau fungsi alih sudah didapat, langkah selanjutnya yaitu melihat respon step dari fungsi alih kita menggunakan aplikasi MATLAB. Setelah fungsi alih diperoleh, langkah selanjutnya yaitu kita buka aplikasi MATLAB. Kita buat script baru. Nah, di sini ketikkan CLC dan clear, berfungsi untuk membersihkan isi variabel dan isi dari command window dari program sebelumnya. Jadi sebelum kita mengetikkan fungsi alih kita ketikkan dulu, kita deskripsikan di sini S sebagai sebuah operator fungsi transfer. Oke, kalau sudah kita deklarasikan fungsi alih kita, di mana fungsi alih untuk saya tadi yaitu 15 per 15S kuadrat ditambah 6,5S ditambah 225,5. Ini diperoleh dari atas yang variabelnya diganti. NPM saya 15, anggap saja saya kelompok 1. Dimana K di sini diganti NPM, jadikannya jadi 15. Di depan J dikali L S kuadrat. J di sini kelompok 1, L NPM 15, 1 kali 15 15S kuadrat. Di sini ada BL ditambah JR, S-nya kurang, seharusnya ada S di sini. B dikali L, di sini B-nya 0,1, L-nya NPM, sehingga 0,1 dikali 15 hasilnya 1,5 ditambah J kali R, J kelompok 1, R5, 1 kali 5, 5 ditambah 1,5 jadi 6,5S, dan sini ada K kuadrat ditambah BR. K kuadrat itu 15 kali 15 hasilnya 225, dan B dikali R itu 0,5 sehingga 225,5. Jadi ini kita masukkan di MATLAB, deklarasikannya seperti ini. Jadi buat aja nama sistemnya G, nah sama dengan 15 per buka kurung 15 dikali S pangkat 2 ditambah 6,5 dikali S ditambah 225,5. Oke, kita lihat, kita run. Nah, jadi di sini untuk memilih penyimpanan, kalian bisa pilih di format bin defaultnya MATLAB, tapi kalian kalau mau simpan di dokumen juga bisa. Kita simpan di praktikum token.
Nah, jadi kalau ketemu seperti ini, jangan change folder tapi add to pad, sehingga saat kalian run berikutnya tidak akan muncul lagi peringatan seperti ini. Nah, setelah running selesai, di sini di command window muncul berapa fungsi alih kita cek apakah sudah benar. 15/15s² tambah 6,5s tambah 225,5. Jadi coba kita beri respon step dengan mengetikkan perintah step G. Di run. Oke, jadi di sini respon sistemnya sudah keluar. Untuk menganalisis respon sistem ini kita gunakan 4 parameter, yaitu steady state, rise time, settling time, dan peak response. Nah, kalian pasti sudah mengetahui apa dari keempat parameter ini merupakan respon waktu dari sistem kita. Jadi cukup dikeluarkan semuanya. Oke, di sini punya saya final value-nya 0,065 atau dia steady state, keadaan tunaknya dinilai 0,0665, punya waktu tunak atau settling time sebesar 17,9 detik. Di sini punya waktu naik atau rise time sebesar 0,281 detik dan nilai overshoot-nya sebesar 83,9%. Nilai ini akan berbeda dengan nilai sistem kalian. Jadi menurut kalian dengan nilai seperti ini, sistem kalian seperti apa? Nah, disinilah kalian akan menganalisis motor DC milik kalian masing-masing. Selanjutnya, percobaan kedua. Pada percobaan ini, kita akan menambahkan kontrol PID pada fungsi alih yang telah kita buat sebelumnya. Jadi untuk percobaan 2, kita kembali lagi ke MATLAB, masih menggunakan folder pada percobaan pertama. Di sini kita akan menambahkan kontrol PID pada fungsi alih G yang telah kita buat sebelumnya. Jadi ada 4 variasi kontrol PID. Di sini ada kontrol P saja, PD, PI, dan PID. Jadi tiga-tiganya masuk. Jadi yang pertama kita berikan kontrol PID yang untuk konstanta proporsional saja. Jadi yang pertama kita buat dulu nilai variabel untuk konstanta P-nya, kita beri nama KP di sini sama dengan 1 saja. Dan yang kedua kita buat fungsi alih PID-nya, kita beri nama C sama dengan PID KP. Dan yang terakhir yaitu menggabungkan kontrol PID dengan sistem kita yang telah kita buat sebelumnya dengan nama baru. Jadi nama barunya sistemnya kita beri nama G1 adalah G dikali C dengan C1 dengan pembalik 1. Nah, di sini kita lihat perbandingan antara G yang belum kena kontrol proporsional dengan G1 yang dimana merupakan fungsi alih G tadi yang sudah diberi kontrol proporsional. Jadi kita buat G, G1. Nah, jadi di sini terlihat di mana G yang merupakan fungsi yang belum diberi kontrol proporsional merupakan garis yang berwarna biru, dan yang sudah diberi kontrol proporsional itu berwarna merah. Jadi coba kita analisis steady state-nya dulu. Nah, cara menganalisisnya seperti ini. Nah, untuk yang belum diberi kontrol proporsional, steady state-nya 0,665, sedangkan saat ditambahkan kontrol proporsional, steady state-nya malah turun. Ini artinya steady state error-nya lebih besar daripada yang sebelumnya. Begitu juga dengan rise time. Di sini rise time-nya untuk yang merah yang diberi kontrol proporsional itu lebih cepat
0,271, sedangkan yang tidak diberi kontrol proporsional itu 0,281. Untuk waktu settling yang dapat kontrol proporsional itu lebih cepat daripada yang tidak mendapat kontrol proporsional, dan untuk peak responnya yang mendapat kontrol proporsional itu lebih kecil, outputnya 84,3%, dan untuk yang tidak mendapat sebesar 83,9%. Nah, jadi tadi untuk nilai KP sama dengan 1, sekarang kita coba ganti nilai KP nya menjadi 50. Oke, jadi ini sistem yang sudah mendapat kendali proporsional, yang merah, dan yang biru tadi yang belum dapat kendali proporsional. Jadi ini tugas kalian munculkan semua karakteristiknya dan kalian analisis perubahan-perubahan apa saja yang terjadi sesaat dan sebelum diberi kendali proporsional. Jadi di sini yang belum mendapat kendali proporsional, dan sini yang sudah mendapat kendali proporsional bernilai 100. Oke, untuk percobaan selanjutnya yaitu kendali proporsional dan derivatif. Kita buat variabel baru bernama KD bernilai 1. Ini kita buat kontrol baru namanya C1, dimana merupakan PID yang mengandung KP 0 dan KD. Di sini 0 karena di sini tempat untuk KI, jadi karena kita mau ngetes KP sama KD duluan, jadi di sini di 0-kan. Oke, kita buat sistem baru namanya G2. G sistem yang masih alami, belum dapat kendali apapun, dikali dengan C1, 1. Nah, di sini kita lihat perbandingannya bukan G dengan G1 lagi, tapi G1 dengan G2. Sistem yang mendapat kendali proporsional saja dengan sistem yang mendapat kendali proporsional dan derivatif. Jadi ini G2. Oke, jadi karena ini berhimpit, jadi di sini kita lihat untuk yang G2 merupakan garis yang berwarna biru. Kita terangkan sedikit. Oke, dipilih garis yang birunya, buka properti editor. Oke, jadi kita lihat di sini garis yang biru merupakan sistem yang sudah mendapat kendali proporsional dan derivatif, sedangkan yang merah hanya mendapat kendali proporsional saja. Kita munculkan semua respon waktunya. Jadi kalian analisis apa sih perbedaan sesaat dan sesudah diberi kontrol derivatif. Jadi contohnya di sini yang pertama settling time untuk sebelum mendapat kendali derivatif besarnya settling time itu 18 detik, sedangkan setelah mendapat kendali derivatif turun menjadi 5,45 detik. Oke, untuk percobaan yang ketiga yaitu percobaan kendali KP dengan KI, P dengan I. Di sini kita buat konstanta baru bernama KI bernilai 1 saja. Di sini kita buat kontrol baru lagi namanya C3. Jadi KP
KI, buat sistem baru lagi bernama G3. Dengan C yang baru yaitu C3. Ini G1 yang cuma mendapat kendali proporsional, dan G3 yang mendapat kendali proporsional dan integral. Oke, jadi di sini yang biru merupakan kendali yang cuma mendapat sistem yang cuma mendapat kendali proporsional, sedangkan yang merah di sini dia mendapat kendali proporsional dan integral. Jadi kita lihat karakteristiknya. Nah, jadi kalau yang bisa dianalisis dari sini contohnya yaitu seperti final value steady state-nya yang sebelum diberi kendali integral dia 0,769, sedangkan saat diberi kendali integral dia 1. Jadi ini steady state error-nya berarti sudah 0. Ini setting time-nya jadi lebih buruk, yang tadinya 18 detik jadi 159 detik, dan yang lainnya bisa kalian analisis sendiri saat praktikum nanti. Dan yang terakhir yaitu kita bakal menggabungkan ketiga elemen KP, I, dan D. Ini kita ubah menjadi 10. Dan kita buat sistem baru lagi yang mengandung ketiga elemen yaitu C4, KP, KI, KD, dan sistem baru G4. Di sini kita bandingkan dengan sistem yang tidak dikasih kendali apapun dengan sistem yang sudah mendapat kendali dari ketiga elemen PID. Nah, di sini jadi di sini terlihat beberapa perbedaan. Yang biru merupakan sistem yang belum mendapat kendali apapun, sedangkan untuk yang merah itu merupakan sistem yang sudah mendapat kendali dari ketiga elemen P, I, dan D. Jadi di sini untuk final value-nya yang tadinya 0,665 ini menjadi 1, artinya steady state error-nya setelah mendapat kendali PID itu 0. Di sini setting time-nya 15,8, 17,9 lebih cepat. Overshoot-nya di sini 3,23%, sedangkan di sini 83%, overshoot-nya turun, dan rise time-nya juga lebih cepat. Jadi kalian analisis bagaimana hasil dari sistem kalian masing-masing, dan itulah tujuan dari percobaan kedua ini. Sekarang kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu menentukan nilai KP, KI, dan KD yang tepat untuk agar sistem kita dapat sesuai dengan parameter-parameter yang kita inginkan. Di sini kita kembali lagi ke MATLAB. Oke, di sini kita ingat dulu bahwa game merupakan sistem kita, nama sistem kita yang awal yang belum mendapat kendali apapun. Klik menu apps dan masuk ke aplikasi PID Planner. Oke, saat PID Planner telah terbuka, hal pertama yang kita lihat di sini yaitu memilih sistem yang ingin dikontrol terlebih
dahulu. Jadi di menu plan di sini ada import. Jadi di menu import kita pilih sistem kita tadi yang bernama G saja, bukan G1, G2 atau G3, yang G saja. Tekan import. Oke, setelah sistem kita berhasil di import, kita pilih di sini controllernya, kita pilih PID dan kita munculkan parameter PID-nya. Nah, jadi untuk sistem kita tadi apabila nilai KP-nya 20, KI-nya 22, KD-nya 4, maka sistem kita akan berbentuk seperti ini dengan parameter rise time-nya 0,278 detik, settling time 4,66 detik, dan overshoot-nya 0%. Sudah peak, nilai peak-nya itu 0,998. Nah, jadi di sini coba kita ingin sistem kita memiliki settling time itu kurang dari 2 detik, kita dapat mengaturnya di tuning tools, yaitu di response time dan transient behavior. Jadi coba kita ini ada slower, faster, kita naikkan settling time-nya dengan menggeser ke arah kanan yaitu faster. Oke, sampai dia kurang dari 2 detik. Oke, ini udah kurang dari 2 detik, itu 1,75 detik, tapi overshoot-nya naik jadi 12,1%. Nah, untuk menurunkan overshoot-nya kita mainkan di transient behavior, kita arahkan ke tulisan yang robust itu. Oke, jadi kurang dari 10%. Oke, dengan mengatur-ngatur dua parameter ini kita bisa dapat berapa nilai KP, KI, dan KD yang kita inginkan untuk mencapai sistem yang seperti ini. Oke, untuk percobaan 3 berarti kita memperoleh nilai KP sebesar 59, KI 77, dan KD 11 untuk mencapai sistem yang mempunyai rise time 0,11 detik, settling time 2,19, dan overshoot-nya 8,2% dengan peak-nya 1,08. Jadi coba kita masukkan ke percobaan sebelumnya, AKP 59, KI 77, KI nya 77, dan KD nya tadi KD nya 11. Balik ke editor di run. Oke, jadi ini yang belum mendapat PID, dan ini yang PID nya udah kita tentuin tadi. Oke, kita cek. Ya, settling time nya di sini 2,21, ya agak berbeda dari yang tadi. Jadi overshoot-nya ya 8,47 dan rise time-nya 0,11 dengan steady state-nya di 1. Jadi untuk mendapat nilai KP, KD, dan KI yang kita inginkan, kita bisa menggunakan bantuan aplikasi tambahan MATLAB yang namanya PID Tuner ini dengan memainkan tuning tool untuk mendapatkan sistem yang kita inginkan 2,19 detik. Nah, jadi itu saja video tutorial kali ini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan dicatat dan tanyakan saat praktikum nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.